La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidna ilman nafi'an
لنا آمالا مقبولا ووهب لنا رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا. Hamdan wa syukra lillah, salatu wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nawaitu qira'atul Qur'an taqarruban ila Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'asyirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fish shuri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا
وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أشرابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Surah An-Naba artinya berita, ya, kabar. An-Naba'il Azim, berita yang besar. Ya. Dalam Quran surah An-Naba ini Allah memberikan janji dan ancaman. Janji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan diberikan surga yang mengalir sungai di dalamnya penuh kenikmatan. Ya. Apalagi kita sedang melaksanakan ibadah puasa, tentunya ibadah puasa kalau dilaksanakan dengan benar, menahan diri dari makan dan minum di siang hari, dan juga menahan hawa nafsu, tidak berbuat dosa, maka kita akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama ketika saat berbuka puasa waktu maghrib, sangat luar biasa bahagianya kita, ya. Kemudian juga nanti liqa Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga penuh kenikmatan, tapi yang paling nikmat adalah kita bisa bertemu, kita bisa melihat langsung dengan izinnya, kita bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita rindukan saat ini, yang mengatur pagi, siang, sore, malam, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan hujan, yang mengatur seluruh makhluknya, yang menidurkan, yang mengantukkan, yang membangunkan, yang membeabekan kita, yang mempipiskan kita. Itulah Allah Subhanahu wa taala hakikatnya, ya.
Ada senang, ada sedih, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah romantikanya hidup, saudara. Ya. Ada sakit, ada sehat. Itu romantikanya hidup di dunia. Tidak ada yang selamanya orang sehat terus. Tapi kadang datang sakit, kadang datang sehat. Sakit itu merupakan ujian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rasa kasih sayang Allah kepada kita, kita diuji, dicoba. Ya, apakah akan sabar atau tidak? Apakah dengan ujian baik ringan, sedang, berat ini Allah akan memberikan kesabaran, dan Allah juga akan memberikan apakah dia sabar atau tidak. Itulah memang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan tidak sabar itu ketentuan Allah. Ya, menguji kepada kita, kita harus sabar bila mana diberikan ujian baik ringan, berat, sedang, harus kita hadapi dengan penuh kesabaran. Ya. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati kepada kesabaran. Ya. Nasihati diri kita untuk berlaku sabar. Ya. As-sabru minal iman, kesabaran sebagian daripada iman. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Puasa merupakan ibadah yang Allah wajibkan di dalam Al-Qur'an Karim, surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya, puasa Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, puasa Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah kami wajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, tujuan dari puasa tersebut adalah untuk membentuk pribadi kita menjadi orang yang bertakwa, benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang perlu kesabaran adalah ibadah puasa. Di siang hari kita datang ke rumah, ada makanan di meja, ada minuman juga. Nah, di sana kita, kalau imannya kuat, maka tidak akan mampu untuk memakan nasi, meminum air yang ada di meja, karena kita punya iman. Kalau imannya lemah, maka dia pasti akan meneguk air, akan memakan yang ada dalam meja, ataupun sama sekali imannya tidak ada dalam hatinya. Dia tidak merasa berdosa ketika datang bulan Ramadan, dia tidak berpuasa. Ya, anggap saja ini adalah keseharian, tidak tahu kewajiban. Ya, itulah imannya coplok, imannya tidak ada dalam hatinya. Tapi ada iman, berarti dia ada rem. Ini bulan puasa di bulan Ramadan, ini siang hari. Ya, kalau saya makan, kalau saya minum, Allah kan maha melihat kepada kita. Malaikat atid pencatat amal buruk akan mencatat, akan mengangkat penanya, mencatat kita berbuat yang tidak baik. Nah itu, saudara, ancaman bagi orang yang berbuka puasa dengan sengaja, itu Allah tidak main-main memberikan ancamannya, saudara. Nanti di akhirat, saudara, dia akan digantung kakinya, kemudian mulutnya pasti berada di bawah kepalanya, mengeluarkan darah dari mulutnya. Itulah, masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itulah ancaman siksaan yang Allah berikan kepada orang yang sengaja berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa adanya udzur. Tanpa ada udzur, seperti kalau sakit, kata dokter, kalau Anda puasa maka akan tambah parah sakitnya. Disarankan Anda tidak berpuasa. Ikuti petunjuk dokter. Orang yang musafir dari sini pergi ke Jakarta, dari Ciamis pergi ke Jakarta untuk apa? Untuk melayat, untuk menengok orang sakit. Silahkan Anda pergi ke Jakarta tanpa puasa, gak apa-apa. Kalau dikhawatirkan karena jarak jauh bisa, kalau puasa bisa tambah parah, ataupun kita tidak kuat, bisa payah, kepayahan, kecapean.
nanti kan bisa timbul sakit. Silakan berbuka puasa ya dalam keadaan musafir, itu kan keringanan, rukhsah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa diganti atau dikodok di luar Ramadan ya. Jadi kalau Anda punya kodokan Ramadan selama 5 hari, jangan langsung puasa Syawal dulu, puasa sunnah, tapi kerjakan dulu yang wajib ataupun kodokan dulu. Beres kodok nanti nyawalan ya. Gitu. Asalkan puasa sunnah di bulan Syawal 6 hari itu ya. Nah itu. Ada orang kan punya kodokan puasa 6 hari, tapi dia pas datang Syawal dia tidak mengkodok puasa, tapi melaksanakan ibadah sunnah puasa. Itu sama hanya orang pakai dasi tapi dikolor kan gitu ya. Mendahulukan yang yang sunnah daripada yang wajib. Sedangkan itu kan menutup aurat itu kan wajib saudara ya. Dikolor itu kan kalau kelihatan lutut untuk laki-laki baina surah wa rukba, antara buja jeung tuur ya. Jadi pakai celana cingkrang asal menutupi tuur ya, lutut itu sah melaksanakan sholat ya. Dan aurat laki-laki adalah buja dan tuur. Jadi tuur itu harus ditutupi dan juga pusarnya juga. Untuk perempuan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan ketika sedang sholat. Dan ya itulah ya. Terima kasih sudah live di ini siang ya. Karena sekarang waktu Jumat, kami akan undur pamit dulu. Insya Allah jumpa lagi lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya akan sebenarnya ini mau dibaca terjemahan Quran surah An-Naba ya. Tapi masih ada waktu kan ya. Oke. Nah tadi belum tuntas untuk orang yang berpuasa ya di bulan Ramadan ini harus benar-benar melaksanakan puasa lahir, puasa batin. Kalau pingin puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa lahir menahan diri dari makan dan minum di siang hari, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari ya. Puasa batinnya adalah kita menghindari perbuatan dosa. Tanwande ataupun nanti Allah akan memberikan pahala puasa kita. Tapi kalau kita hanya menahan diri dari makan dan minum di siang hari, tapi tidak menahan hawa nafsu, tidak menghentikan berbuatan maksiat ataupun dosa di bulan Ramadan, maka itu nanti dikhawatirkan nol nilai puasa kita ya. Makanya harus benar-benar ya gitu. Supaya tidak diberikan pahala nol dari Allah Subhanahu wa taala atas puasa yang kita laksanakan, harus puasa lahir, puasa batin ya. Puasa jasmani, puasa rohani. Sikat dulu karena memang waktu sudah mendekati waktu Jum'ah ya. Waktu duhur atau Jum'ah. Insya Allah jumpa lagi dan waktu untuk dibacakan arti surah An-Naba ya. Dari ayat pertama sampai akhir. Kalau orang yang head ya itu kan boleh berbuka puasa. Memang wajib itu mah, ya jangan diteruskan puasanya. 5 menit lagi waktu maghrib datang darah head, maka batalkan puasanya, jangan diteruskan. Kalau diteruskan, ini kan tanggung 5 menit lagi, teruskan puasanya, gak boleh. Ya walaupun setetes, 2 tetes, 3 tetes tetap harus membatalkan puasa dikala sedang puasa keluar head, padahal 5 menit lagi waktu maghrib. Nah itu harus dibatalkan ya itu. Dan yang sedang haid ataupun nifas ketika makan dan minum jangan sampai kelihatan orang yang sedang berpuasa, ataupun anak yang sedang melatihan puasa
kelihatan mamahnya makan minum karena sedang haid ataupun sedang nifas, itu jaga ya. Nanti kan mamah juga gak puasa, akhirnya dia kan sedang berlatih berpuasa, dia akhirnya ikut apa yang dilaksanakan oleh orang tuanya, oleh ibunya. Harus ya sembunyi-sembunyilah bagi yang sedang haid ataupun nifas ya, dalam makan makanan di siang harinya, jangan sampai kelihatan oleh anak yang sedang latihan berpuasa. Sekian dulu, sampai jumpa. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kami masih belajar dan terus belajar. Ditutup doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Allah berikan kepada kita sehat selalu, ya, panjang umur, banyak rezekinya, jauh dari balainya, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala pagi, siang, sore dan malam, dan diberikan kita tamat puasanya sampai akhir Ramadan nanti ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dulu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.